Danantara, sebuah kata yang membuat hati rakyat Indonesia nampaknya beberapa waktu terakhir bergejolak begitu ya, di mana cukup reaktif begitu. Banyak pendapat berkaitan dengan ditetapkannya atau dirilisnya Badan Pengelola Investasi Danantara, di mana banyak juga yang mempertanyakan dari berbagai perspektif. Salah satunya yang sudah kita dengarkan berkaitan dengan perspektif hukum dari Badan Pengelola Danantara ini sendiri, Badan Pengelola Investasi Danantara ini sendiri. Nah, mungkin untuk mengawali dialog kita pada hari ini, sebenarnya sebuah atau sesuatu yang membanggakan begitu ya. CNBC Indonesia sebagai media ekonomi di Indonesia berhasil menghadirkan pimpinan dari Badan Pengelola Investasi Danantara, yaitu pada tanggal 25 Februari 2025 kemarin, yaitu di Hotel Westin, dan juga berhasil untuk menanyakan dan juga mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat dan juga investor berkaitan dengan keberadaan Danantara ini sendiri. Dari redaksi CNBC Indonesia melihat outlook di tahun 2025 dengan sejumlah gejolak yang ada, dengan sejumlah kebijakan pemerintah yang nampaknya juga sudah terlihat begitu roadmap-nya seperti apa. Kira-kira bagaimana kondisi atau outlook dari ekonomi secara fundamental Indonesia kita? Mungkin silakan Mas Ai. Ya, mungkin kalau dari kita lihat memang di tahun ini kan kalau target pertumbuhan perekonomian Indonesia itu kan kurang lebih di 5,3% gitu ya. Dan memang seperti kita tahu ya, kondisi geopolitik global juga masih uncertainty gitu ya. Masih banyak ketidakpastian gitu kan, apalagi dengan terpilihnya Donald Trump tadi seperti dikatakan oleh Pak Hasim gitu ya, ada pro dan kontra gitu ya, ada yang mungkin pro dari sisi dalam negeri tapi ada juga yang kontra juga karena kayak ancaman perang tarif gitu ya, suku bunga tinggi dan lain sebagainya juga bisa memberikan pengaruh juga ke perekonomian Indonesia mungkin gitu secara umumnya ya, Dina gitu. Oke, baik. Nah, tapi kan kita nggak bisa menutup mata begitu ya, karena pada hari ini IHSG juga kembali anjlok. Secara pekanan bahkan sudah ada tercatat 19 triliun rupiah dana asing yang keluar dari pasar saham domestik kita begitu. Sebenarnya kalau dilihat dari kondisi ini begitu, mungkin secara jangka pendek atau secara year to date selama 2 bulan terakhir, sebenarnya apakah memang ini juga membuat atau kita kaitkan dengan fundamental Indonesia sendiri secara ekonomi seperti apa? Iya, kalau kita lihat memang di awal tahun cukup banyak kekhawatiran ya, tidak dari sisi global maupun sisi domestik gitu. Cuman kalau kita lihat dari hasil economic outlook saja misalnya, pemerintah so far itu masih optimistis, artinya dia masih akan mampu untuk mengejar pertumbuhan di atas 5%, walaupun kita lihat dibandingkan tahun lalu itu ada pelemahan ya, lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Cuma di sini kita lihat ada beberapa terobosan juga yang akan dikeluarkan pemerintah di tahun ini. Ada Danantara salah satunya, terus kemudian ada beberapa program seperti efisiensi anggaran yang akan ditujukan untuk makan bergizi gratis. Tadi udah disampaikan itu nilainya ada sekitar 100 triliun ya, dan diharapkan memang multiplier efeknya itu akan sangat besar untuk industri yang lain gitu. Dan di sisi lain juga ada pembangunan 3 juta rumah. Nah, properti kan memang salah satu sektor yang melibatkan banyak sekali variabel gitu ya. Jadi diharapkan multiplier efeknya juga akan sangat besar. Makanya kalau kita lihat tadi Pak Hasim sangat optimis ekonomi itu bisa tumbuh 8% di 2026 gitu. Nah, untuk pasar keuangan hari ini memang dilihat secara global memang semuanya anjlok gitu ya. Jadi memang kita tidak sendirilah sedihnya gitu. Rupiah juga kita lihat juga dolarnya juga menjadi sangat kuat gitu. Betul. Nah, memang di sini efek global tidak bisa dipungkiri menjadi sentimen negatif untuk pasar keuangan. Gitu. Oke, ditambah lagi kebijakan perdagangan internasional Donald Trump yang juga nampaknya masih belum memberikan efek positif juga begitu ya, karena kita juga masih menunggu-nunggu seperti apa yang katanya tarifnya akan diterapkan pada pekan depan, ini pasti akan memberikan efek negatif terhadap pasar kita.